Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai pertanyaan saudara kita lagi ya. Ada pertanyaan ini masuk, saya janji karena saya itu insya Allah saya tepati janji saya. Saya katakan sama saudara kita yang butuh pertanyaan ya. Dia katakan di bawah kolom komentar, tolong bang dijelaskan. Nah, ini saya catat langsung saudaraku ya, ini lagi saya catat, ini saya mau angkat lagi ya. Nah, kan ini saudara kita ini butuh pertanyaan karena memang dia galau, kasihan. Jadi ini yang perlu dibenahi, ini yang perlu dituntun kayak begini saudara kita yang mudah ada pembelajaran di depannya dan dia bisa akan petik saran juga. Dia bisa merasakan koloninya Walik di dalam ruangan RBW-nya. Jadi sabar gitu saudara ya, sabar. Terima kasih banyak atas pertanyaannya ini karena ini sangat berguna dan memang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan maksud saya. Jadi oke lah. Sebelumnya saya lanjut konten tutorial saya ini saudaraku, tolong ya ditonton, disimak videonya sampai full supaya ada ilmu kita bisa resapi, bisa kita praktekkan di lapangan dan di dalam ruangan RB masing-masing saudara tanpa terkecuali ya. Ya saya doakan mudah-mudahan sehat dan berhasil selalu sukses. Jadi oke lah saudaraku, saya angkat ini, saya mau baca ini pertanyaannya ini. Di sini dia saudara kita bertanya, dia punya umur RBW 2 tahun. Ya saya ulang ya, dia punya bangunan Walek 2 tahun, sedangkan saran di dalam baru 4 biji. Coba luar biasa saudaraku ya, namanya penderitaan, namanya di Walek, di dunia Walek. 2 tahun bangunan, 4 sarang di dalam. Kira-kira apa saja yang perlu dibenahi? Minta sarangnya suhu. Itu suhu, mohon maaf ya saudaraku, saya tidak paham itu bahasa suhu. Itu apakah bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Suhu ya, saya tidak tahu itu bahasa iya suhu ya, itu kata-kata kesopanan mungkin ya. Terima kasih banyak saudaraku. Jadi oke lah, saya jelaskan ini secara mendetail, mudah-mudahan saudara kita bisa nyimak ya. Begini saudara ya, kita punya umur itu RBW itu 2 tahun, memang sangat menjenuhkan. Memang sangat kita itu stres. Kenapa saya katakan stres? Karena ini buktinya saudara kita ini. Sudah 2 tahun dia punya RBW tapi 2 saran. Kenapa tidak kira-kira tidak galau kalau kayak gini saudara ya? Nah, selalu saya katakan itu saudaraku, tolong ikuti konten tutorial saya kalau mau saya tuntun sampai kita melihat hasil. Karena apa yang saya keluarkan di kata-kata saya itu semua yang saya alami dan begitu pun di binahan saya. Jadi mudah-mudahan saudara kita kalau rajin ikuti video saya, insya Allah akan membuahkan hasil ke depannya ya. Karena saya tuntun ya saudara, saya tuntun. Kalau memang sudah dilakukan di dalam ruangan RB tetapi masih gitu-gitu, komentar lagi saya angkat ya. Tapi mohon maaf saudaraku ya, karena banyak komentar itu yang masuk ya. Kalau saya angkat komentar tolong diikuti. Yang bukan kita punya komentar saudaraku, komentar teman-teman yang lain saya angkat, ikut juga supaya ada bisa kita petik di situ. Nah, bisa kita praktekkan. Karena kalau saudara-saudara kita yang praktekkan di lapangan, seakan-akan saya yang praktekkan juga. Karena ilmu saya salurkan saudaraku ya, ilmu yang saya miliki saya salurkan kepada saudara-saudara kita di lapangan yang membutuhkan. Ini bukan haters. Haters itu hanya menjelek-jelekan. Saya ini mau menuntun saudara untuk kebaikan. Ya, bahasa saya itu amanah. Kalau saudara itu berhasil, saya lebih bersyukur saudaraku. Itu yang saya inginkan. Saya juga tidak mau lihat saudara itu menderita. Saya juga punya hati nurani. Karena saya pernah merasakan
gimana namanya penderitaan di dunia wale. Weh, coba kita pikir berapa banyak itu pengorbanan kita saudaraku. Kenapa saya mengatakan berapa banyak? Coba kalau kita membangun, ya, kita membangun itu kan dana, butuh waktu, tukang kita bayar. Seharusnya tadi itu uang yang kita gunakan membangun tadi itu ada yang bisa kita belanjakan lain. Apakah anak kita sekolah? Tetapi karena kita juga mau hasil seperti teman-teman yang sudah merasakan hasil, kita juga mau. Nah, kenapa tidak menderita? Kenapa tidak jenuh? Jadi lagi bangunan nanti lama kelamaan itu menunggunya lagi sampai kapan lagi? Betul-betul ya, di dunia walik itu sangat-sangat itu. Memang kelukesannya di dunia walik saudaraku, kita itu memiliki faktor kesabaran. Nah, termasuk ini saudara ini saya sudah akui ini saudara kita ini sudah bersabar. Dan terima kasih banyak saudaraku karena keluhannya itu dia mau bertanya. Nah, ini saya suka yang gini. Karena kenapa saya mengatakan saya suka? Orang yang gagal itu mau dituntun. Kalau orang sudah berhasil, enggak buat apa lagi dituntun kalau sudah berhasil. Ya, sisa membagi namanya sedekahnya. Yang sudah berhasil, ingat orang-orang yang tersisi, kasihan itu kalau sudah berhasil. Ya, diingatkan itu pemberian itu bukan milik kita. Kita diberi itu karena disyukuri. Kita juga mengingat orang yang di bawah yang tidak mampu. Banyak kasihan itu anak-anak yatim, piatu, yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kita itu apa salahnya kalau kita beri? Itu kan satu pahala saudaraku ya. Nah, itu. Jadi lanjut dari tadi itu saya ulangi lagi. Motivasi saudaraku ya. Saudara ini harus konsisten di dalam ruangan RBW. Tolong saudara ya, karena ini tidak ada lagi di sini berapa bangunannya. Hanya lamanya. Nah, ini bagus lagi karena lamanya bangunan saya sudah bisa terka. Saya sudah bisa cerna ini pertanyaan nih yang betul-betul mendalam. Dan ini harus saya angkat. Ini kita punya 2 tahun hanya 4 biji sarang itu apa tidak stres? Luar biasa kestresan itu saudara, luar biasa. 2 tahun itu bukan waktu dekat itu kita itu menderita menunggu. Berarti kita itu mengambil langkah apa yang perlu kita lakukan di dalam ruangan RBW saudaraku. Usahakan itu ya. Usahakan itu saudara. Kalau suara sudah optimal semua, diusahakan itu bagian di dalam itu dikontrol bagian airnya ya. Dikontrol. Kalau tidak menggunakan mesin pengabut, mesin kabut maksud saya, cukup itu kolam. Kalau umpamanya kolamnya lagi dari dana tidak mencukupi, umpamanya bikin kolam, gunakan penampung lain saudaraku, gunakan. Karena itu hanya air yang kita mau simpan di dalam untuk mencapai kelembaban yang bisa mengontrol bagian dalam itu suhu kelembaban. Istilahnya kelembabannya hawa dingin. Itu yang perlu sekali kita perhatikan saudara ya. Jangan hanya suara kita perhatikan. Suaranya ini mungkin tidak merespon. Itu bagi saya saudaraku nomor 2 itu suara. Nomor 1 itu bagian di dalam. Itu di situ rahasianya walik. Di situ rahasia kalau walik mau betah, mau berkembang biak populasi koloni. Di dalam situ. Itu langkah yang kita lakukan terutama itu yang kelembabannya. Usahakan itu kalau masih kurang kelembabannya tambah air. Tambah air. Jadi saya kasih masukan saudara ya. Kalau kita menggunakan baskon, usahakan itu baskon kita isi tanah liat. Paham ya? Ini rahasia. Rahasia saya bongkar. Gunakan tanah liat atau tanah yang di sawah kita ambil, isi itu tanah baskon sekitar 2 cm itu tanah. Baru kita isi air karena ibaratkan itu gumbang. Itu gumbang kan dingin kalau pagi. Kan itu kan gumbang bukan itu tanah itu dingin itu. Kita isi tanah itu baskong atau berupa kolam sekitar 2 cm itu tanah baru kita isi air supaya dia cepat dingin itu air. Dia bisa menyebar di dalam ruangan RPW
supaya waliknya itu bisa dia rasakan itu hawanya kelembaban di dalam. Ada itu resapannya itu walek itu kalau dia rasakan dingin di dalam. Isi tanah saudaraku ya, siapapun itu yang mendengar ini konten saya ya, tolong dipraktekkan. Tanah liat saudara ya, tanah yang di sawah, yang biasa orang itu bikin apa ya, semacam kayak periuk dari tanah, itu biasa tempat memasak itu yang dari tanah, yang dicetak itu biasa bikin istilah kayak tradisional istilahnya, bikin tangan sendiri baru dibakar seperti itu batu bata. Ini kayak batu bata ini, saya kasih contoh ya, kayak bikin itu mencetakkan batu bata itu kan tanah liat. Nah, tanah yang gitu kita ambil saudara. Kita isi kolam, baru kita isi air supaya dia bisa mencapai kelembaban. Ya, kalau di luar itu saudaraku biasa saya tidak pernah biasa saya bongkar, kecuali saya yang tangani. Tapi sekarang saya bongkar karena saya kasihan lihat saudara ini. Kasihan saya. Kenapa saya itu cukup perhatiin? Karena sudah 4 tahun baru 2 sarang. Betul-betul ya perjuangan di Walek. Nah, ini butuh kesabaran, ini satu ujian saudaraku ya. Jadi itu yang kita lakukan saudaraku ya. Itu kita lakukan yang kita lakukan di dalam ruangan RBW agar supaya walek itu bisa dia rasakan itu hawanya kelembaban di dalam. Ya. Nah. Lanjut dari itu, setelah tadi itu kita sudah isi apakah berupa kolam atau umpamanya kan kebanyakan saudara-saudara kita kasang itu dia tidak bisa beli mesin kabut, karena bukan mesinnya saja kita beli. Kalau kita pasang mesin pengabut mesti kita belikan lagi tandong tampung air khusus untuk tidak putus itu air ke mesin pengabut. Nah, kalau tidak bisa beli itu cukup itu tadi yang kita lakukan saudaraku ya. Nah, atau kita ambil semacam kayak itu yang pernah saya jelaskan mengenai kasih berdiri baru kita belikan papan keliling, baru kita pasangkan plastik, baru kita isi air. Begitu juga isi juga tanah itu saudaraku, tanah liat, baru kita isikan air ya sesuai dengan yang diinginkan walek di dalam ruangan RBW. Nah itu jadi paham saudaraku ya. Itu yang langkah yang kita lakukan pertama. Sekarang saya mengalih yang kedua. Yang kedua saudaraku, perhatikan itu suhu. Ukurannya nanti saya jelaskan ukurannya. Ukuran takarannya tadi itu kelembaban. Saya ke suhu lagi. Itu suhu kan angin, udara. Itu kontrol bagian ventilasi saudara-saudaraku ya. Ventilasinya itu kalau suhunya itu tidak mencapai, usahakan itu ditambah. Itu ventilasi, jalannya udara masuk di dalam ruangan RBW, kan udara itu lewat di situ. Ya, kalau memang menggunakan pipa atau semacam batu atau kayu, yang jelasnya kita butuhkan hawa. Itu walek dia tidak mau kenal itu apakah dia menggunakan ventilasi pipa, dia gunakan ventilasi pipa, dia gunakan batu cetakan, dia gunakan kayu. Kalau kayu walek hanya butuhkan suhunya. Sisa kita gimana kita cara agar itu udara bisa masuk sesuai yang keinginannya walek. Yang mana yang saya maksud keinginannya walek itu tadi suhu yang bisa mencapai ukuran. Ini suhu. Tadi kan kelembaban saya bahas yang pertama, sekarang yang kedua ini suhu. Suhu udara dari luar masuk. Nah, yang kita inginkan ini gimana cara menyatukan antara suhu dan kelembaban, antara dingin dengan angin dan itu hawanya air. Walek selalu yang mencari yang itu. Berarti itu tadi suhu diusahakan nanti itu kalau kita gunakan pipa, potongan pipa di dinding bangunan. Kan ada elbow itu di dalam ya, itu elbow potongkan pipa itu kurang lebih sekitar 50. Karena kita mau gimana cara supaya gelap di dalam, namun ada pentulan cahaya tapi dia reman. Ya, reman. Hadapkan itu pipa ke bawah saudaraku ya.
hadapkan supaya gelap. Itu dari ukuran suhu dan ukuran cahaya pantulan, maksud saya pantulan cahaya matahari. Banyak itu bangunan itu terang di dalam. Walik itu agak canggung, dia bikin sarang. Kalau terang itu biasa ada bayangan lewat apa, seumpamanya ada semacam kayak burung lewat, itu kan ada bayangannya itu kalau ada pantulan cahaya. Jadi itu walik itu biasa canggung. Sedangkan walik dia tidak mau diganggu, sama sekali walik itu dia mau tenang. Nah, jadi inti saudaraku itu tadi yang kita lakukan, yang langkah yang harus kita kerjakan di dalam ruangan RBW. Makanya selalu saya utarakan saudaraku ya, konsisten, continue, continue. Itu maksud saya. Itu saudaraku ya. Luar biasa itu. Kalau RBW dihadapi, luar biasa. Itu tadi. Yang kedua ya. Sekarang saya lari ukurannya yang bisa terpenuhi di dalamnya langkah yang harus kita lakukan. Kita ambil ukuran yang bisa mencapai. Belikan di toko. Banyak dijual itu di toko, alat pengukur. Banyak macam itu merek, banyak macam model. Bukan untuk alat itu, untuk mendeteksi saja suhu dengan kelembaban di dalam. Supaya kita tahu. Cara itu kita beli di toko, yang toko terdekat, saudara-saudara. Beli itu pengatur suhu. Ada itu suhu udara, ada juga suhu kelembaban. Jadi suhu yang kita gunakan saudaraku itu suhu kelembaban itu yang harus kita capai di dalam ruangan RBW. Yang paling bagus itu standar yang paling bagus itu suhu kelembabannya 90 sampai 95 derajat. Itu yang kita ambil. Ya. 95 derajat. Kalau di bawah itu 90 semacam 89, 88 masih bisa, masih bagus. Tapi usahakan itu dia capai 90 sampai 95 derajat. Berapa kali saya ulang-ulang saudaraku ya. Itu yang kita ambil ukuran dasar. Ini kelembaban ya ukurannya. Sekarang ukuran suhu udara yang masuk, yang dia suka walik. Itu 29,5 sampai 30 Celcius. Saya ulang ya. 29,5 sampai 30 Celcius. Itu ukuran suhu. Catat ya saudaraku ya. Itu 24 jam siang malam. Itu yang berlaku terus itu. Gimana cara supaya walik bisa betah dan dia rasakan itu, seakan-akan walik itu ditarik masuk di dalam ruangan RBW. Karena itu di walik kandang saudaraku ya, ini walik rumahan, berat sekali kita itu mengatur suhu karena dia lari-lari. Makanya saya pernah katakan kalau saya itu mendeteksi di dalam ruangan bangunan saya, dan begitu pun juga bangunan yang saya tangani, istilahnya binahan saya itu mendeteksi melalui dengan takaran diri saya. Saya tidak pernah menggunakan suhu. Ya, kalau kita belum senior, saudaraku ya, gunakan dulu suhu. Tidak apa-apa itu lari-lari sedikit, kadang naik, kadang turun, karena ibaratkan kita itu kayak orang kolesterol. Itu ada itu alat jadi pendeteksi, ambil darahnya sedikit itu kolesterol. Kadang kolesterol naik turun sama itu suhu. Itu mengenai alat tes kalau naik kolesterol itu lari-lari juga itu. Makanya selalu jangan makan daging. Kalau makan daging nanti itu kolesterolnya nanti tinggi, tegan nanti lehernya.
Itu betul-betul itu manusia itu. Oh, naik kolesterolnya itu, bahaya itu. Paling kita tes ini hari, besok lagi turun lagi kolesterol. Mana kita bisa itu ratakan ukuran kolesterol? Ambil darah itu ditusuk lagi tangan, diambil lagi darah. Pernah saya juga gitu tes dibawa ke dokter. Ambil tahu, wah kolesterolnya bang ini ya naik sekali. Oh jangan makan ini, jangan makan ini. Udah lama-lama kemudian itu pusing kepala saya ke lain, turun lagi. Baru-baru saya sudah tes lagi, naik, turun lagi. Betul-betul ini. Sampai-sampai saya tidak pernah kuhiraukan itu. Pokoknya saya hantam saja, makan saja daging. Daripada kita mau makan daging, ditahan. Nah manusia itu semua mau juga mati, mau juga meninggal. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, jadi lanjut dari itu saudaraku ya, itu yang kita lakukan ya. Yang ketiga, itu bagian suara saudara-saudara ya. Usahakan bagian suaranya di dalam dioptimalkan. Ya. Itu suara di dalam, suara inap maksud saya. Periksa ya, jangan terlalu besar ya, jangan dibesarkan itu suaranya yang keluar di Twitter. Maksud saya suara rekaman, suara editan. Karena beda itu kalau suara editan, beda kalau suara asli. Nah itu ya. Kalau editan itu yang keluar di Twitter itu kan suara editan, suara yang direkam itu istilahnya bajakan. Apa? Maksudnya bukan ori. Kalau ori itu aslinya walek. Nah itu yang saya maksud ya. Itu. Jadi sudah 3 ya, saudaraku ya. Ini yang pertanyaan ini sangat luar biasa ini. Sudah 2 tahun dia punya, tapi 4 sarang. Nah, lanjut itu yang keempat. Itu kita lihat di bagian cahaya di LMB-nya, lubang masuknya burung. Usahakan itu LMB itu kita bendung kalau keras cahaya masuk. Apalagi kalau hanya 2 lantai. Ada juga yang 1 lantai. Masuk itu. Mana ruangan juga itu mepet. Jadi itu pantulan cahaya matahari yang keras masuk di LMB, lubang masuknya burung kan di situ kan keras karena di situ kan luas. Di situ kalau panas ya biasa masuk. Jadi itu diusahakan dibendung itu, dibendung. Ya, dibendung agar itu supaya cahaya itu tidak terlalu terang masuk di dalam ruangan. Nah, itu mengganggu juga walek itu, pengaruh juga itu saudara, pengaruh itu. Pengaruh sekali itu. Karena itu cahaya dia bawa itu. Kalau itu LMB itu cahaya pantulan masuk di dalam ruangan itu kayak senter itu, kayak di rumah. Nah, itu. Makanya saya bendung, saya kecilkan itu jalannya masuk. Jadi kalau burung itu, ada itu videonya saya punya itu, coba kita perhatikan di situ, antri itu burung masuk itu. Ada itu sotengannya itu warna apa itu ya? Yang warna biru itu bangunan itu sampai ribuan itu saya punya walek. Kayak besar angin itu kalau sore itu saya punya bangunan kalau sore itu. Karena pernah kan juga ada kasih sakit itu yang di bangunan saya itu yang pertama. Sakit kepala aku itu. Selalu saya mau cek itu. Masih baru ya, maklumlah kita sebagai pemula. Makanya saya bilang pernah saya angkat ini bahasa. Tidak ada yang punya RBW itu tidak sakit kalau ada RBW-nya. Pasti semua itu sakit kepalanya. Jadi diusahakan saudaraku, itu bagian di dalamnya tadi yang semua saya kupas ya. Tolong dipraktekkan ya. Jangan dinonton saya punya video, dipraktekkan itu. Praktekkan. Makanya kalau perlu saya berbicara, catat. Kita catat, ukurannya kelembabannya sekian. Ukurannya suhunya sekian. Pamannya tuh, saya yang ngunting sini saudara selalu saya pegang pulpen. Berarti ini arti dari pulpen ini artinya saya suruh ambil pulpen, catat. Saya saja di sini mencatat ini pertanyaannya orang saudara bisa catat ini. Karena ini agak panjang, jadi saya supaya jelas. Ya, saya itu jelas karena saya berbicara saudaraku ya.
Saya itu betul-betul fokus ke dunia walek, fokus ke di dalam ruangan RBW yang bisa mencapai itu bagian di dalam fasilitas yang diinginkan walek. Kan ini walek ini, wah agak susah ini dibetahkan ini, susah sekali itu walek, sangat itu cerewet. Kita sudah berusaha masih begitu terus. Apa maunya ini walek? Makanya, itu tadi langkah yang ke pertama sampai yang keempat. Skala kapan? skala. Ya oke lah. Saya ulang ya. Yang saya melangkah ke yang kelima. Yang mana yang saya maksud yang kelima? Itu yang di dalam ruangan RBW, saudaraku, jangan sekali-kali selalu kita keluar masuk. Ya, selalu saya ikut itu konten itu, bahasaku itu kalau saya ngonteng. Nah ini yang penyakit yang paling susah sekali dibendung. Kenapa saya katakan susah dibendung? Saya sudah katakan jangan selalu keluar masuk di dalam RBW-nya. Nah apa juga kita mau ambil di dalam, baru nanti 3 hari dari dalam masuk lagi. Karena itu rasa penasarannya tidak bisa kita tahan. Ya, mana yang saya maksud rasa penasaran? Selalu berapa burung di dalam lagi tinggal? Apalagi mau dilihat di dalam? Sabar saudara, ya sabar. Mana itu biasa kalau malam biasa tidur itu saja di pikiran itu di walek. Bagaimana itu walekku itu gimana? Sudah ada ketinggal berapa sudah tambahannya? Apakah sudah ada sarangnya sudah dikasih jadi berapa sarang? Coba. Jadi lagi sarang itu berpikir lagi. Berapa lagi? Apakah sudah ada telur dia letakkan di situ di sarangnya sudah bertelur mungkin? Ini bukan mengada-ngada saya saudara, bukan. Semua rata-rata itu keluhannya gitu. Gimana kita punya sarang saudara? Ya saudara kita katakan, woi alhamdulillah sudah ada. Tapi tidak tahu dulu itu belum ada telurnya, tidak tahu sudah bertelur mungkin. Saya tanya lagi, oh iya kak. Tapi itu satu yang sarang itu yang ada dekat sudut itu, di sudut-sudut itu ada juga di situ ada telurnya, tidak tahu mungkin sudah menetas anaknya. Maksudnya sudah menetas seminggu telurnya. Itu saya selalu saya dapat kalau di lokasi. Ya saya tanyakan ini gimana perkembangan waleknya. Wah itu selalu jelaskan. Itu makanya saya mengangkat video konten. Semua itu juga keluhan saudara itu saya kasih masuk juga itu. Ini bukan rekayasa, ini nyata. Ini yang keluhannya semua di petani walek. Kasihan. Saya itu tidak bisa saya lihat selalu gitu terus, kasihan. Ini sudah berapa lama ini dia menderita ini. Apalagi kalau uang dipinjam Tommy juga dibikinkan walek. Baru waleknya ini itu juga uang itu ada bunganya tiap bulan sedangkan tidak ada hasil. Kenapa tidak sakit kepala? Mana juga uang strongnya itu siang malam itu keluar itu strong itu menagih juga seng PLN. Belum ini sudah menunggak lampunya ini nanti dicabut ini kalau tidak dibayar. Banyak sekali kelukesannya di walek itu. Makanya saya katakan tidak ada orang tidak sakit itu kalau dia punya RBW bangunan walek, pasti semua itu siang malam berpikir itu karena saya pernah merasakan. Ini saya keringat lagi saudaraku di konten. Ini demi saudara-saudara kita gimana caranya supaya berhasil ya. Jangan saudaraku, saya itu gimana supaya kita itu bisa merasakan hasil. Kalau berhasil saudaraku itu tidak berhenti itu cetak uang itu, tidak berhenti. Paling kita itu sarang kalau sudah banyak sarang di dalam ya. Ini bukti ya. Kita buka sarangnya itu kan itu sarang kan sudah jadi uang. Hasil sudah yang perjuangan kita selama kita menitip karir bikin bangunan. Ada hasilnya kita lepaskan itu, kita panen itu sarang, paling tidak lama itu jadi lagi tuh. Ada lagi tuh uang di situ melingkek, disirip, pencetak uang. Dicetak lagi tuh. Begitu saya.
Saya buka itu sarang itu 2 minggu ke depan itu besar lagi itu sarang di situ. Baru-baru saya sudah buka besar lagi. Saya buka lagi besar lagi. Nah, coba. Makanya perhatikan RBW-nya saudaraku ya. Berarti kalau kita mau buka sarang tidak ada yang tidak ada yang bisa kita buka, kenapa tidak stres? Itu saja kita sumpah, kita titipkan uang di bank kan kita mau hasil, pasti ada itu hasilnya itu. Kita mau aman, uang saja disimpan di bank itu kita mau aman, kita punya hasil. Begitu juga RBW. Kita bangun RBW kan kita mau juga hasil. Kita juga amankan walletnya, sama, tidak ada bedanya saudaraku. Aduh, payah betul-betul itu. Wallet ya sangat menjenuhkan. Tidak ada jalan itu wallet itu bisa di seandainya itu wallet seperti itu yang pernah saya angkat itu bahasa-bahasa ayam, entok, bebek, kambing bisa diusir masuk di dalam kandang baru ditutup baru bertelur di dalam. Wallet tidak begitu. Mau-maunya dia. Kalau dia suka itu tempat tinggal, kalau tidak itu sangat susah itu. Jadi itu saudaraku diusahakan itu, dioptimalkan bagian di dalamnya. Kita harus konsisten. Saya sudah jelaskan semua tadi ya. Jadi itu yang kita lakukan saudara ya. Kita ambil tanah liat ya. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya ya. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya saudaraku. Itu yang mengenai suara. Ada juga pertanyaan saya ikutkan ini ya. Itu suara apa kalau mati suara tarik? Kira-kira bisa kita gabung ke suara inap? Maksudnya digabung ke suara inap bisa sekali saudaraku. Ya, biar mati suara tariknya tidak jadi masalah. Biar kita satukan suara inap. Jadi dia itu komplit suaranya keluar ke suara tarik jadi suara inap, tidak jadi masalah. Jangan dipersoalkan itu masalah itu suara-suara itu. Hanya saya tidak bisa terlalu menjauh berbahasa mengenai suara tarik. Kan saya sudah jelaskan. Makanya ikuti konten saya. Ikuti terus konten saya saudaraku. Insya Allah kita akan mendapat hasil ke depannya. Yang penting rajin. Karena saya juga rajin selalu buka itu rahasia-rahasianya. Yang penting kita lakukan di situ, tidak susah itu. Apa yang saya rasakan itu lakukan saja terus itu. Dan saya mau tunggu saudara pertanyaan saudara kita. Alhamdulillah bang, semenjak saya ikuti konten ini ada kemajuan. Itu yang saya tunggu. Saya mau tunggu itu jawabannya itu. Ini belum. Itu nanti saya merasa puas kalau ada saudara kita itu sudah ada perubahan di bangunannya. Karena itu niat saya. Saya itu berbicara begini, bikin konten, bikin video gini, gimana caranya supaya saudara-saudara kita di lapangan itu dia bisa merasakan hasil melalui dari pembahasan saya. Kan itu amanat saya saudaraku. Nah itu juga banyak juga haters masuk. Banyak juga yang tidak. Jangan miji. Tidak usah terlalu digaru-garunya orang. Cukup urusan kita diurus. Saya penjelajah 75 itu sudah setengah mati mengarahkan itu gimana caranya berhasil. Ada juga saja yang masuk itu penyakit. Ini bukan masalah corona saudaraku. Corona saja itu orang tidak tahu. Betul-betul ya, kita itu manusia tidak bisa itu mengukur namanya penyakit. Begitupun juga rezeki. Ada yang memiliki, kita itu ibaratkan kayak di setel. Jadi gitu kembali kepada diri kita itu, kita harus sadari diri. Kita manusia itu tercipta. Nah itu. Kita itu tidak ada manusia hidup kekal saudaraku. Ya. Kadang-kalanya kita itu berhasil, kadang-kalanya kita itu menurun. Tapi kalau wale berhasil itu turun-temurun. Mulai dari induk-induk ke anak-anak ke cucu ke cici dan cici seterusnya. Itu tidak berhenti, itu produksi kalau wale berhasil. Makanya banyak orang sakit. Karena itu kegunaannya sarang wale itu sesuatu banyak sekali. Obat-obatan, campuran bahan makanan. Banyak sekali itu. Itu sarang wale ya. Nah itu ada juga itu pertanyaan di bawah, ada juga itu komentar di bawah
video di komentar saya, dia bawa kolom komentar itu mengenai gimana bang, apa bisa dijual telurnya. Saya bukan penjual telur wale, karena mungkin dia lihat karena dia komentari di video pendek saya. Itu saya perlihatkan saudaraku, saya video itu saya paparkan supaya bisa kita lihat, oh gini modelnya anaknya wale, gini kalau bertelur, gini itu contoh semua. Makanya saudaraku ya, kalau nonton video ikuti juga video video pendek. Itu ada semua di situ itu. Ya. Jadi saudaraku ya, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan saudara kita, karena memang saya janji, saya sudah tepati janji saya, insya Allah. Itu yang 2 tahun umur dia punya ini saya catat, 2 tahun dia punya RBW tapi selalu kasih menderita. Saya tidak mau gini saudaraku ya. Pokoknya bertanya saja, insya Allah saya akan tuntun semampu saya. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan selama ini, saya terjun di dunia walek, saya akan keluarkan semua demi saudara kita di lapangan ya. Saya itu bukan mengatakan gini, enggak. Saya itu lebih heboh saya kalau saudara berhasil. Saya lebih bersyukur. Mungkin Anda berhasil, oh saya lebih bersyukur dulu. Saya tidak meminta uang sama Anda, gaji saya, enggak. Itu tuh nanti saya bawa kalau Anda berhasil, cukup doanya. Itu ya saudaraku ya. Itu gimana caranya saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, mohon maaf karena sudah panjang lebar berbicara ini. Saya lihat waktu ini berapa menit, 30 sudah mau masuk 37 menit ya. Karena video saya itu panjang-panjang saudaraku, karena saya mau clear, apalagi kayak gini terlalu galau, kasihan ya. Jangan berbahasa setengah-setengah. Ini tadi itu saya sudah rangkumkan semua bagian dalam saudaraku ya. Jangan selalu diganggu, itu intinya, jangan selalu diganggu ya. Karena ini sudah 2 tahun dia punya bangunan RBW, tetapi baru 4 biji sarang. Berarti itu yang sarang 4 biji 8 burung. Itu 8 berarti 4 pasang jantan betina. Ya yang belum bersarang ya walau saya tidak tahu. Ya jelasnya 4 sarang 2 tahun. Lambat sekali saudaraku. Kenapa tidak stres? Tolong diperhatikan semua tadi yang saya tanyakan, yang saya kupas tadi itu, tolong dipraktekkan saudaraku ya. Kalau belum ada perkembangan lagi, komentar lagi, nanti saya buka lagi ya sampai berhasil. Oke? Jadi mohon maaf saudaraku, kayak saya manusia biasa. Mudah-mudahan begini dalam pelajaran apa yang saya angkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudaraku tanpa terkecuali di mana pun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke. Jangan lupa saudaraku ya, jangan lupa selalu berdoa, bersabar dan berusaha. Itu intinya ya. Jangan lupa saudaraku, apapun kegagalan itu kita harus sabar, karena itu satu cobaan, itu satu motivasi bagi kita supaya kita bisa ada dorongan ke depannya. Ya, kegagalan itu adalah menuju ke kesuksesan. Itu intinya ya. Jangan, karena memang manusia itu selalu dicoba. Cara membendung cobaan itu adalah kesabaran, ya. Jangan pasrah, jangan bosan, kita harus berusaha terus, ya, sampai titik darah. Oke? Ya sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, kan saya manusia biasa, adanya saya kayak gini, saya bukan manusia sempurna. Ya ilmu yang saya miliki itulah saya kasih keluar, dan tidak ada rahasia bagi saya. Demi untuk saudara kita di lapangan, ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip, karena itulah tadi yang saya paparkan. Silakan dipraktekkan di lapangan, ya, maupun di dalam ruangan RBW. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.